Cerita berlanjut saat Mochi berkunjung ke penginapan Ciuk. Awalnya ia ditolak, tapi setelah menjelaskan maksud kedatangannya untuk mengobati Jingsu, ia segera diperbolehkan untuk masuk. Mochi segera bertanya tentang keberadaan Jingsu. Ciuk pun menjawab bahwa tempurung kepala milik Jingsu telah rusak parah. Ia sangsi Jingsu bisa bertahan hidup. Mochi lantas menawarkan bantuan jurus Naikun sebagai rasa terima kasih karena Ciuk tadi tidak membunuhnya. Ciuk sendiri tahu bahwa saat melawannya, Mochi hanya menggunakan setengah dari kekuatannya. Mochi sendiri hanya bisa berharap agar Ciuk tidak membunuh Tesun. Segera ketua ME itu menunjukkan tempat Jingsu berada. Di antara kain-kain itu, Mochi melihat Jingsu dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Segera ia menemui Ciuk dan berkata, kalaupun Jingsu selamat, dirinya akan cacat. Kungfunya hilang, serta ia tak mampu lagi bicara. Ciuk sendiri pasrah akan usulan Mochi. Ia berkata setelah menyembuhkan Jingsu, Mochi bisa menikahi Jume dengan tenang. Segera Mochi kembali menghampiri Jingsu dan mengobatinya. Terlihat ia menggunakan salep milik Jume untuk pengobatan. Sebelum Jingsu benar-benar sadar, Mochi segera pergi. Sementara di tempat lain, semuanya gelisah karena Mochi tak kunjung kembali. Jume sudah tahu keberadaan Mochi hanya bisa mengalah dalam hatinya. Ciuk sendiri tidak yakin bisa menang di pertarungan besok. Sekelas Mochi saja kalah apalagi dirinya. Mendengar hal itu, Mochi segera memberi usul agar Ciuk dan dirinya bekerja sama. Tapi Ciuk menolak rencana itu. Bagaimana bisa saat suaminya sedang kritis, ia malah bekerja sama dengan pria lain? Apa kata tetangga sekte yang julid nantinya? Mochi sendiri muak kalau harus mendengarkan omongan julid. Karena mereka berdua sudah tak memiliki hubungan apapun. Tapi segera Ciuk berkata bagaimana jika saat ini ia masih mencintai Mochi. Spontan Mochi pun langsung terdiam. Sesaat Ciuk menyuruh Mochi untuk segera pergi karena hari sudah semakin malam. Mochi sendiri terus berharap agar Ciuk bisa membantunya besok pagi. Di tengah paksaan anggota ME agar Mochi segera pergi, dirinya segera berlutut di hadapan Ciuk dan memohon kebaikan hatinya. Bersamaan dengan keluarnya air mata Ciuk, Mochi pun segera pergi. Dua wanita yang lagi dibaperi Mochi. Melihat Mochi kembali, Jume berkata bahwa Mochi sama sekali tidak bisa menghargai perasaan wanita. Dengan menolong Jingsu, Mochi hanya membuat cinta Ciuk bersemi kembali. Jume segera pergi setelah mengatakan hal itu. Paginya, Singkwon yang memimpin acara tersebut segera mempersilahkan Ciuk untuk maju melawan 3 biksu besar. Karena pertarungan kemarin ialah pemenangnya. Yung sendiri menghampiri Mochi dan berkata jika sampai MM menolak menyerahkan Tesun, maka pilihan terakhir mereka adalah bertarung. Ciuk segera maju dan berkata tak adil jika ia harus melawan 3 orang sekaligus. Untuk itu, ia menyuruh orang yang dikalahkannya kemarin untuk maju membantunya. Mochi pun segera maju mendampingi Ciuk. Di situ 3 biksu besar ragu apa benar Mochi dikalahkan oleh Ciuk. Padahal kemampuan kungfunya sangatlah hebat. Namun sesaat Nyonya Yung pun datang dengan para pengawalnya. Bungse segera mengadu kepada Nyonya Yung perihal kematian anggotanya di tangan sekte Ciuk. Ciuk sendiri tak mau berbelit dan langsung mengajak Mochi bertarung. Mulailah ia menggunakan cambuknya seperti Catwoman. Mochi segera memanfaatkan situasi itu untuk melakukan serangan. Cambuk Ciuk secara terus-menerus menyerang biksu Toak. Di tengah pertarungan yang epik itu, Singkwon terdengar menghafalkan kalimat sutra yang sering dilantunkan oleh para biksu Shaolin. Pertarungan itu pun berlangsung hingga malam tiba. Dan akhirnya serangan Ciuk berhasil membuat biksu Toak keluar.
稀有。Mochi sendiri benar-benar dalam kekuatan puncaknya. Ia bahkan mampu membuat 3 penutup sumur itu mencelat sekaligus. Namun saat ia akan masuk ke dalam sumur, seketika 3 biksu besar itu membuat tameng segitiga. Dan dari sinilah kerjasama antara ketua Parsi dan Emei dimulai. Dalam keadaan melawan biksu Toak, Ciuk yang sudah menyiapkan cakaran hantunya segera menyerangnya secara beruntun. Sementara Mochi melawan 2 biksu lainnya dengan jurus perputaran waktu miliknya. Sesaat ia memanfaatkan situasi itu untuk masuk ke dalam sumur. Biksu Toak yang melihat hal itu segera menutup sumur tersebut. Ciuk pun tak tinggal diam. Seketika terjadilah tarik-menarik antara mereka berdua. Hingga akhirnya Mochi berhasil mengeluarkan ayah angkatnya tersebut. Karena Tesun terus menolak untuk dikeluarkan, terpaksa Mochi menotok sarafnya. Ia lantas menyuruh Ciuk menjaga Tesun, sementara dirinya akan melawan 3 biksu besar sekaligus. Tesun sendiri merasa aura jahat berada di sampingnya. Dan benar saja, dengan cakaran hantunya Ciuk berusaha membunuh Tesun. Namun segera hal itu dicegah oleh Nyonya Yung. Dari sinilah pertarungan antar keduanya pun dimulai. Sementara Mochi masih melateni 3 biksu besar. Hingga akhirnya ia pun mampu memutuskan ketiga rantainya. Tak mau kalah, segera 2 biksu besar mengepung Mochi dengan 2 penutup sumur. Tanpa diduga, dengan kekuatan full powernya Mochi berhasil menghancurkan keduanya. Saat 2 biksu hendak menyerangnya lagi, biksu Toak menyuruhnya berhenti. Ia mengakui kemenangan Mochi. Spontan semua pun kaget termasuk Xingquan. Ia segera mendekati Tesun dan membuka totokan sarafnya. Sementara di tempat lain terjadi pertarungan sengit antara Nyonya Yung dan juga Ciuk. Di sini kita akan melihat kemampuan dari Nyonya Yung. Ciuk yang mencoba melawan saat terdesak segera dikejutkan dengan jurus cakaran hantu berada di kepalanya. Rupanya Nyonya Yung juga menguasai jurus itu. Namun segera Xingquan meminta Nyonya Yung melepaskan Ciuk. Ia berkata suatu saat nanti Ciuk pasti akan mendapatkan karmanya. Merasa telah menang, Mochi kemudian mengajak Tesun untuk pulang. Tapi segera saja hal itu dicegah oleh Xingquan. Tesun yang mendengar suaranya yakin bahwa itu adalah Xingquan. Awalnya Mochi meragukan perkataan Tesun. Xingquan bisa merubah wajahnya, tapi untuk suaranya Tesun sangatlah hafal. Karena sudah kepalang tanggung, Xingquan akhirnya membuka kedok aslinya. Semuanya lantas kaget atas penyamaran itu. Tesun segera mengatakan kepada semuanya bahwa dulu Xingquan memang adalah gurunya. Tapi suatu hari ia berusaha memperkosa istrinya. Dan lebih parah lagi, ia membunuh anaknya dengan melemparkannya ke lantai. Tesun lantas bertanya apa ia tidak boleh membalaskan dendamnya kepada Xingquan. Semuanya pun seketika mendukung langkah Tesun. Xingquan yang tak terima serta menyesal karena telah mengajari kungfu kepada Tesun segera menyerangnya. Mochi yang berusaha membalas pun dicegah oleh Tesun. Ia terus mengalah karena merasa punya hutang budi karena Xingquan dulu adalah gurunya. Tapi setelah serangan kedua, Tesun merasa kini ia sudah tak punya hutang budi lagi. Dan menganggap Xingquan adalah musuhnya. Xingquan yang berusaha kembali menyerang pun ditarik Tesun untuk masuk ke dalam sumur bersama dirinya. Mochi yang berusaha mengejar pun dihadang oleh Chiome. Dengan kondisi gelap, dipastikan Xingquan juga akan menjadi seperti orang buta. Dan benar saja, dengan kondisi gelap keduanya hanya bisa merasakan sekitar dengan tenaga dalamnya. Saat energi keduanya berbenturan, seketika terjadilah pusreng di antara mereka.
Tesun lantas menggunakan jurus pukulan pembunuhnya kepada Xing Quan. Perkelahian pun terus berlanjut hingga keduanya mengalami kebutaan karena tusuk-menusuk. Seketika keluarlah mereka berdua. Kini Tusun merasa lega karena telah membuat Xing Quan lumpuh dan buta. Ia tidak akan bisa berbuat jahat lagi. Namun bersamaan dengan hal itu, Xing Quan justru menghilangkan semua kungfu yang ada dalam dirinya. Mochi sendiri hanya bisa bertanya-tanya atas keputusan ayah angkatnya tersebut. Hal itu Tesun lakukan agar seimbang dengan penderitaan Xing Quan saat ini. Karena bagaimanapun, ia pernah menjadi gurunya. Sesaat Tesun menyuruh semuanya yang merasa keluarganya pernah ia bunuh untuk maju mendekatinya. Ia ingin menebus dosa-dosanya terdahulu dan menyuruh Mochi tak ikut campur. Semuanya pun lantas mendekat dan terlihat Tesun mengakui telah membunuh keluarga mereka. Hingga saat anggota Emei hendak membunuh Tesun dengan jarum beracun, segera hal itu dicegah oleh Nyonya Yung. Ia menduga hal itu adalah perintah Ciuk. Ciuk yang bad mood akan hal itu segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Nyonya Yung lantas mendekati Mochi dan menawarkan jawaban atas kebingungan Mochi saat ini. Namun terlihat Mochi malah menolak hal itu dan menyuruhnya nanti saja. Ciume yang melihat hal itu merasa kecewa atas keputusan Mochi. Nyonya Yung yang mendengar hal itu segera pamit undur diri. Sesaat muncul Fan Yu dan Ngan yang berhasil menyelamatkan Guru Hungman dari tangan Chan. Atas bantuannya, ia mengucapkan terima kasih. Dan untuk Xing Quan, Guru Hungman memerintahkan untuk menahan Xing Quan terlebih dulu, sebelum hukuman untuknya diputuskan. Sekalipun sudah kehilangan semua kungfunya, Tesun merasa lega karena Xing Quan telah mendapatkan karmanya. Ia lantas mendekati Hungman dan meminta izin untuk bergabung menjadi seorang biksu. Dalam kekagetan itu, ketiga biksu besar bersedia menganggap Tesun sebagai muridnya. Sebagai permohonan maaf atas semua yang terjadi, Hungman mengajak kesemuanya untuk ngopi di kuil. Mochi sendiri hanya bisa pasrah atas pilihan ayah angkatnya tersebut. Paginya, seperti kebanyakan remaja pada umumnya, terlihat Mochi tengah melamun. Ia berkata kepada Ciume tentang kebingungan kejadian selama ini dalam hatinya. Ciume lantas menyindir penolakan Mochi kepada Nyonya Yung yang ingin menjelaskannya. Ciume tahu bahwa Mochi tak ingin rencana jahat Ciuk terbongkar selama ini. Namun sesaat mereka berdua diberi info bahwa Nyonya Yung ingin bertemu mereka. Segera saja mereka berdua menemui Nyonya Yung yang lagi bertengger di atas pohon bambu. Setelah turun, mereka berdua mendekat. Kemudian Nyonya Yung menjelaskan tentang asal-usul golok pembunuh naga dan pedang langit, di mana kedua senjata itu pernah digunakan oleh sepasang kesatria yaitu Tuan Kwok Jing dan Nyonya Wong Yung. Sementara di tempat lain, kita diajak flashback saat Ciuk diberi perintah oleh biarawati kejam. Di situ sang biarawati menjelaskan bahwa pendiri sekte Emei yaitu Kwok Sung adalah putri termuda dari Tuan Kwok Jing. Tuan Kwok Jing sendiri meninggalkan warisan berupa pedoman perang dan jurus kungfunya. Karena tak memungkinkan melawan tentara Mongol, keduanya meninggal dalam kesetiaannya. Tapi sebelum itu, Nyonya Wong Yung yang tak rela warisan itu jatuh ke tangan Mongol, segera menyuruh Pandai Besi untuk meleburkan pedang baja milik Yang Guwuk, seorang kesatria hebat pada masanya. Dengan ditambah logam mulia jadilah golok naga dan pedang langit. Dalam prosesnya, Nyonya Wong Yung menaruh dua warisan itu ke dalam golok naga dan pedang langit. Di golok naga terdapat strategi perang, sedangkan di pedang langit terdapat dua jurus kungfu, yakni jurus Nekun dan pukulan pembunuh naga. Biarawati kejam yang tak rela pedang langit jatuh ke tangan Ciume menyuruh Ciuk mencuri dua senjata kungfu tersebut. Setelah itu, Ciuk harus membenturkan kedua senjata itu agar pedoman yang ada di dalamnya bisa keluar. Ciuk sendiri menyanggupi akan perintah gurunya tersebut. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye bye. 的玄铁片，你就依照上面的指示